Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cahyani Kustina Rohidia Susanti dari SMP Tahfidz Ibnu Battuta sebagai peserta lomba pidato dalam acara Gema Ramadan SMA Harapan 1 Medan. Terima kasih kepada SMA Harapan 1 Medan yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga semakin maju dan sukses. Mohon like sebanyak-banyaknya ya. Apabila ada kesalahan, tulis di kolom komentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was samawat. Alhamdulillahilladzi 'alama al-'asrat فسترها على أهلها وأنزل الرحمة ثم غفرها لهم ومحى السيئات فله الحمد ملء الخزائن البركات وعدد الهواء في الأرض والسماوات وعدد الحركات والسكنات سبحانه 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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قام في خدمته وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dan juri yang dirahmati Allah dan para pendengar yang saya sayangi karena Allah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat diberi kesempatan untuk hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Allah pernah berfirman dalam kitabnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang telah ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di dalamnya Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus yang disebut dengan Nuzulul Quran, sebagaimana menurut jumhur ulama yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis riwayat At-Tabrani. Berdasarkan dalil tersebut, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Implementasi Nuzulul Quran. Ada beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran dari masih muda hingga nantinya kita kembali kepadanya. Ada yang tahu? Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran. Pertama, mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran bukanlah makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Sebagaimana ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi kita. Tanpa mengimaninya, manusia tidak akan pernah menjadikannya pegangan hidup. Allah telah berkata dalam kitabnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan
kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Kedua, membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang membacanya bernilai pahala. Dahulu, para sahabat biasa mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan. Bahkan banyak yang lebih cepat dari itu. Membaca Al-Quran merupakan perintahnya. Apa dalilnya? Dalilnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Quran Surat Muzammil ayat 4. Ketiga, mentadaburi Al-Quran, yakni merenungkan Al-Quran itu sehingga kita mengetahui apa maksudnya dan mengambil pelajarannya serta petunjuk dari Al-Quran. Allah mengingatkan kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka yang terkunci? Quran Surat Muhammad ayat 24. Keempat, menghafalkan Al-Quran. Al-Quranlah yang kita baca saat sholat. Betul atau tidak? Betul sekali, yakni surat Al-Fatihah dan setelahnya. Maka hendaknya kita menghafalkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Yang ideal adalah menghafalkan Al-Quran seluruhnya, lengkap 30 juz. Kedudukan para penghuni surga nanti akan berbanding dengan hafalan Al-Qurannya. Semakin banyak yang hafal Al-Quran, semakin tinggi kedudukannya di surga. Yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Akan dikatakan kepada sahibul Quran di akhirat, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia, karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud. Kelima, mengamalkan Al-Quran. Apa yang Al-Quran perintahkan, kita lakukan. Apa yang dilarang Al-Quran, kita tinggalkan. Pendek kata, kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Allah menegaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Keenam, mendakwahkan dan mengajarkannya. Kewajiban kita berikutnya adalah mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran ini menjadikan kita sebagai manusia yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menguatkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, memperjuangkan dan membelanya. Kita juga mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan dan membela Al-Quran. Wahai kalian generasi muda penerus bangsa, perjuangkanlah agar nilai-nilai Al-Quran tegak dalam kehidupan dan membelanya bila Al-Quran dihina atau dinistakan. Pada hakikatnya Allah tidak membutuhkan pembelaan kita, namun dengan membela Al-Quran Allah akan menolong dan membela kita. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian membela agama Allah, niscaya Ia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad ayat 7. Kedelapan, menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tak cukup hanya mengamalkan Al-Quran secara pribadi, kita juga berupaya menerapkan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena Al-Quran adalah petunjuk hidup dan Allah menghendaki kita menerapkan Islam secara kafah. Apa itu kafah? Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Maka dari apa yang saya sampaikan tadi, sudah di manakah kita? Apakah kita sudah tumbuh kesadaran untuk lebih mencintai Al-Quran ataukah sebaliknya? Semoga di malam nuzulul Quran ini kita mendapatkan keberkahan dan syafaat dari Al-Quran itu sendiri yang akan kita bawa hingga ke akhirat nanti. Dengan ini saya mendoa agar Allah selalu memberikan hidayahnya kepada kita semua dan memudahkan kita dalam berjuang di dalam jalannya. Amin ya rabbal alamin. Jagalah hati, sucikan diri, jiwa Quran itu generasi Islami. Likulli syai'in maqalu fanzur maqala wala tanzur manqala. Setiap tempat perkataan, maka lihatlah perkataannya, bukanlah orangnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Semoga ini menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.